Nggak mau maju aslinya. Karena saya telepon Pak Rustam, ditelepon dipaksa. Beliau di Jakarta, telepon saya harus ngisi di sini. Padahal malam hari ini di Gubernuran itu ada acara. Jadi tiga hari lalu saya kan ketemu Pak Ganjar di sini. Ya. Tapi memang beliau nggak ngundang saya, makanya saya ke sini. Jadi makanya nggak diundang di Gubernuran, makanya saya datang ke sini. Dan saya telepon Bu Naning karena suruh ngisi, jadi katanya demi saya, kan gitu. Dan saya sebetulnya prihatin, ya, prihatin karena dari foto tadi ada nggak yang lihat suami dan anak-anaknya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti emang teman-temannya ini memang nyuruh Bu Naning kerja terus. Ya? Benar nggak? Sama sekali nggak ada yang ngingetin. Cuma saya kayaknya yang ngingetin. Ya. Jadi saya bawa slide nanti biar kita teman-teman buat pelajaran bagi kita. Karena Bu Naning ini 30 tahun ya Bu ya. 30 tahun, tadi saya ngitung di belakang. Kalau saya pensiun ternyata saya 32 tahun. Lebih lama gitu ya. Dan saya juga ada yang kelewat tadi. Ini memang Pak Agus nggak diundang ya? Pak Agus Prata. Pak Kris nggak undang. Ya, nggak diundang Pak Agus Prata. Ini karena di Instagram saya beliau komen Pak. Saya kan upload acara itu. Kayaknya marah nih ya. Jadi siap-siap nih. Siap-siap tinggal bagi ya. Karena kan yang ngetes Pak Agus kan Bu Naning. Jadi sebetulnya kepengen melepas aslinya. Gitu ya. Coba nanti pagi mungkin atau malam Pak Kris konfirmasi dulu ke Pak Agus. Saya takutnya Pak Kris kurang setahun dipindah lagi ke nanti anak-anak kan bahaya ya. Gitu ya. Jadi saya ini yang begini-begini mungkin nggak konsultasi ke Pak Devi mungkin. Ini loh yang bahaya ini ya. Gitu. Saya hari ini tidak sendiri, saya bersama tim di belakang. Nanti saya ambil acak aja. Karena kalau waktunya 1,5 jam terlalu lama ya. Coba, ini yang depan kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, coba teman-teman perhatikan undangan nggak? Oh, jadi balik ya. Coba ini undangannya ini. Ini acara Pak Devi itu cuma 5 menit. Nih. Ya toh? 5 menit. Ini saya ini entertain, ya stand up ya, 20 menit. Terus saya nyari di apa? Di Google. Karena saya nyari Google, baru mau nyari Pak Andi telepon. Nur STDW Nur. Aduh, biar lagi ya. Biar kan. Siapa? Benar siapa? Aman Pak. Habis itu Febri tak telepon, Feb kondisikan Feb. Saya buka lagi Google lagi. Cerit, Mbak Yuni telepon. Iya, jadi main nyiapke acara Bu Naning. Saya belum ada mood gitu kan. Tak buka lagi Google. Google-nya itu dibatasi sekarang Pak. Jadi saya mau nyari cak lontong aja nggak ketemu. Ketemunya cak rok gitu. Ya. Jadi makanya tadi Mas Ardi saya komplain ini saya mau nyari YouTube yang aneh-aneh nggak ketemu. Jadi isinya gambar-gambar busana muslim dong isinya. Aduh, benar. Tapi Mas Ardi tadi udah kasih solusi, jadi nanti mau dibukakan khusus untuk YouTube Pak. Tapi kalau ada perpisahan saja. Aduh, ya. Jadi ini kelihatan ya. Nah, terus saya nyari nih, ketemu akhirnya ya. Saya Ernest tahu ya Ernest ya. Ini dulu komika. Barangkali banyak yang belum nonton TV, gitu ya. Ernest ini dulu komika, dia sekarang tidak ke komika tapi ke film ya. Jadi dia yang toko sebelah, terus susah sinyal gitu ya. Ini ada yang suka nonton film enggak? Kayaknya Pak Rasmat doang yang suka nonton ya, gitu ya. Jadi menurut beliau ya, untuk manggung stand up dengan durasi 1,5 jam itu sama seperti menulis skenario 1 film reality. Ini begitu beratnya. Ya.
Lah kok panitia kok enteng saja. Ya. Gitu. Ini amplop dah siap belum nih? Ini kalau nggak ada amplopnya saya turun langsung ya. Ya. Ini beratnya begini, ya. Beratnya saking beratnya untuk 1,5 jam di sini, ya. Tapi karena demi Bu Naneng ya, tepuk tangan dulu dong buat Bu Naneng ya. Terus saya nyari lagi dari yang lainnya. Nah, ini menurut Mas Nung, ya, untuk manggung stand up dengan durasi 20 menit itu sama seperti mencari tambahan PO 10 truk. Jadi, gitu ya. Ini ada nih di internet ada ini. Corona, korban order tambahan. Ini masuk di dunia. Nek stand up ya orang golek tambahan kan gitu. Jadi mohon maaf nih Pak Andi ya. Kalau saya disuruh sini berarti hilang 10 tambahan. Harus 1 juta loh Beb. Ya. Ini menurut Mas Nung ya. Tidak tahu Mas Nung ya semuanya ya. Kalau menurut Skyjun ya, ini menurut Skyjun, untuk manggung dengan materi stand up 20 menit sama dengan disuruh beli durian sama Pak Andi. Skyjun ada yang tahu Skyjun? Ini ada orang dari Kudus sana. Jadi kalau suruh beli durian itu bawanya udah wah ini Pak Andi nih wah paling top nih di sana. Wah digotong. Nah Pak Andi apa Devi misalnya. Tapi orangnya nggak di sini ya. Orangnya nggak di sini. Mumpung nggak di sini kita omongin dulu. Nanti kalau di sini saya nggak enak ngomongnya. Itu durian bawa semuanya begitu dibuka gosok semua. Gitu ya. Dia nggak tahu seleranya Pak Andi, gitu loh. Ini, jadi anak buahnya Pak Andi udah berapa tahun nggak tahu. Padahal seleranya Pak Andi itu yang beginian. Gitu loh. Gitu ya. Jadi Pak Andi itu duriannya yang kuning gitu loh. Pak Yunus mana Pak Yunus? Boleh berdiri Pak Yunus. Barangkali teman-teman yang lain belum tahu ya. Nah ini Pak Skyjun ya. Gitu. Jadi Pak Andi itu maunya duriannya yang kuning, yang legit, yang agak lebih-lebih dikit gitu loh. Gitu ya Pak Andi ya. Ini yang begini, gitu ya. Nah, kemudian ini dari marketing kita cari. Kalau dari personalia, ini saya tanya. Ya. Saya tanya ke Mas Yoga, ini Mas Yoga orangnya ada. Ya. Jadi kalau untuk manggung stand up 20 menit itu sama dengan disuruh gowes naik silayur ya. Jadi dia mendingan enggak usah aja Pak ya. Kan gitu. Jadi kalau ada agenda menaklukkan silayur, dia mendingan sakit lah, ngantar istri lah kan gitu. Terakhir sama Pak Rustam di depan rumah itu ditungguin waktu mau gowes tuh. Keluar lewat belakang Pak. Jadi sampai biar nggak naik silayur kan gitu ya. Ini kalau dari sisi personalia ya. Kalau dari itu, ini yang serius dulu. Tolong jangan ada yang ketawa dulu ya. Ini saya mengedop dari ceramahnya Pak. Siapa yang? Pak Mustafa ya. Walaupun saya beda aliran aslinya Pak Mustafa. Nah dia 10 tahun suruh ngurangi pengeluaran. Dan sekarang kita aja gayanya kayak gini kok. Ya kan? Lihat handphone mahal, wah. Saya nggak nyindir, memang kenyataan. Gitu ya. Nah ini ya. Jadi kita ini untuk 5 tahun menjelang pensiun, saya dengar dari Pak Andi ini. 5 tahun meneh cicilan tak lunasi kabeh kan gitu kan. Gaya hidup disesuaikan dengan kemampuan finansial. Tapi mumpung ngisi kerja Nur, HP sing 25 juta. Ini HP-nya Pak Andi ya 25 juta. Karena nanti kalau udah pensiun gak bakalan bisa beli gitu kan. Mumpung masih bisa nyicil kan gitu ya. Terus berikutnya lunasi semua cicilan. Mas Ardi apa Pak Andi sudah melunasi? Sudah apa belum? Nah ini triknya katanya mau dilunasi semuanya ya. Terus berikutnya persiapkan aset
tabungan dan dana darurat. Jadi untuk persiapan kedepannya, gitu ya. Nah, contoh-contoh aset-aset begini, ya. Ini contoh saja, gitu loh. Ini kenapa udah protes kan gitu? Ya? Enggak, ini maksudnya aset gitu loh. Ya. Jadi teman-teman ini mempersiapkan aset. Apa kira-kira bisa nambah aset-aset gitu loh. Ini contoh aja, ini ada rumah dividen. Ya. Teman-teman kalau ada yang berminat nanti bisa menghubungi saya. Ya. Jadi ini speknya spek bagus tapi harga murah, gitu ya. Harganya cuma 295 juta, gitu ya. Ya. Ada yang jaga. Ya. Gitu ya. Jadi 5 tahun tak payu-payu. Gitu ya. Jadi persiapkan aset, nanti nyicinnya bisa lewat koperasi, gitu ya Mas Adi ya. Gitu ya. Kemudian jaga kesehatan, karena biasanya menjelang pensiun itu banyak yang sakit justru setelah pensiun. Makanya ini ada modus yang mau pensiun check up, izin check up, izin check up. Tapi wong sekretaris BM yang nggak berani. Mau dikontak check up, Mbak sakit apa? Yo check up toh saya udah pensiun. Gitu ya. Ini yang bahaya ini ya. Modus ini, tapi tetap di ACC ya Pak Ed ya. Pembiayaan ACC ya. Nah, berikutnya persiapkan rencana untuk investasi. Jadi selain nambah aset tadi, juga investasi bisa biar ini untuk pendapatan passive income, gitu ya. Gitu. Nah, contohnya misalnya, jadi misalnya kayak kos-kosan apa gitu. Sebenarnya itu yang kita tidak terlalu banyak ngurusi, gitu ya. Mungkin ada yang tidak tahu, kebetulan rumah ini rumah saya, kos-kosan saya. Jadi kalau ada yang butuh kos-kosan bisa menghubungi saya sih. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir Ibu nanti perbanyak aktivitas keagamaan, karena ini yang jadi kalau saya cerita kebetulan banyak yang sudah pensiun, saya mengamati beberapa pas pensiun itu untuk berubah ke pendekatan ke keagamaan itu kalau tidak dimulai dari jauh-jauh hari agak susah. Jadi gayanya masih gaya kayak kita ini, sampai semakin ke sana juga susah berubahnya. Jadi sayang. Nanti di akhir setelah ini nanti saya ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan, tapi saya ngundang teman dulu ya. Pak Renadi boleh maju deh. Ya, silakan Pak Renadi ya. Terus yang dulu anak buah Bu Naning, Pak Sukron boleh, Pak Sukron ya. Pak Sukron, kemudian dari manajemen ada wakil di manajemen nih. Bu Yuni ya. Bu Yuni boleh dikasih mic Mas. Ya. Ini perwakilan, karena tadi nggak ada sambutan itu ya perwakilannya. Nah ini mewakili dari teman-teman yang di pabrik. Pak Renadi dulu ya. Ya, Pak Renadi, perkenalkan dulu Pak. Ya, nama saya Re dari SMP IT Pak, SMP Indofood. Apa tadi? Tower Pak. Dari SMP Indofood Tower. Ya. Selamat malam Bu Nani, selamat malam Pak Devi, Bapak DP sekalian. Manggilnya selalu Bu Naning Iya. gitu. Iya. Tahu nama aslinya Bu Naning enggak? Nama aslinya Bu Sri Wahyu Aji Ningsih. Sri Wahyu Aji Ningsih, betul ya Bu ya? Tahu artinya enggak Bu Sri Wahyu Aji Ningsih? Nama itu biasanya terkait erat dengan pekerjaan. Oh gitu Ya, jadi beliau ini kan ada di Komben. Di kaitannya sama kesejahteraan, gaji, insentif, nah sesuai dengan namanya. Sri, apa tuh? Sri itu selalu rindu insentif Mas.
Iya. Walaupun insentifnya sekarang jelek-jelek sih Pak. Terus Wahyu. oh iya Wahyu ya. Wahyu itu wajahnya alim menghanyutkan. Aji Ningsih. Aji Ningsih, Aji itu kalau bahasa Jawanya artinya Aji itu berharga. Ningsih itu wanita, H itu HRD. Jadi wanita di HRD yang sangat berharga. Ya, Mbak Yuni ini kan yang paling dekat sama Bu Nani. Paling dekat, Ya. konco tua. Konco tua ya. tua. Tadi diperlihatkan auratnya Bu Yuni tadi ya. Fotonya ternyata Iya, itu tidak senonoh. iya, ini mesti nggak izin sama Mbak Yuni tadi. Foto-fotonya itu panitia lain kali izin loh ya. Iya. Ini sekretaris BM loh, nggak main-main. Silakan Mbak Yuni menyampaikan sesuatu yang teman-teman belum pernah dengar sebelumnya. Oh gini, kalau Bu Naning itu yang seperti yang pernah saya bilang itu adalah konco tua saya. Jadi saya kenal Bu Naning itu sejak di marketing ya Bu. Meskipun waktu itu pangkatnya berbeda, tapi kita lumayan akrab ya Bu Naning ya. Konco tua cerita ya rasan-rasan koncone, kadang rasan-rasan bose gitu. Ya sudah biasa ya Bu. Ya namanya anak buah tuh mesti ngerasani bose. Maksudnya ngerasani apa, ngerasani elek kan gitu. Bener ya Bu Naning? Bener toh. Terus saya juga sepertinya saya waktu itu kok kayak bermuka dua waktu itu. Kan ada salah satu bos saya yang kurang sejalan dengan Bu Naning. Ya saya kan anak buah, hubungannya dengan Pak Devi apa bukan? Oh ini rahasia, di inisial aja. Oh iya. Ya, waktu marketing ya belum ada Pak Devi toh. Adanya Mas Devi dulu. Waktu SPS kan saya manggilnya Mas Devi. Oh iya. Ya. Sekarang ke Pak Supron. Pak Supron ini dulu adminnya Bu Naning ya. Jadi adminnya Bu Naning cukup lama ya. Hampir 2 tahun mungkin ya Bu. Ya sebelumnya perkenalan dulu Pak. Ya saya Supron yang kebetulan dulu adalah tim dari Bu Naning, bukan tim lagi, bahkan sudah seperti anaknya sendiri. Tapi boboknya ra karo Bu Naning. Nggak tahu, kadang kan kita ada bertiga, ada saya, Pak Sajari, Pak Hari. Nah tergantung dia lagi mood atau marahnya sama siapa, nah nanti giliran gitu. Oh ada. Makanya Mas Ajari makin sehat ya. Dapat giliran terus kayaknya. Iya kita bertiga itu banyak cerita sebenarnya, cuman ya ada Pak Hari yang nggak bisa hadir. Sebenarnya Pak Hari kalau ini ya pengen banget hadir sebenarnya, banyak cerita lah. Kita bukan seperti anak buah, tapi sudah seperti anak sendiri, banyak nasihat. Bahkan setiap pagi pun saya sampai saat ini mungkin kalau lihat Bu Naning udah kaget dulu. Setiap pagi buka pintu langsung pasti Ron gitu. Udah panggil langsung Ron. Waduh. Nah setelah Bu Naning hadir baru Pak Andi Ron sini. Waduh. Apalagi dulu berarti Pak Supron admin sendiri, SPS-nya Bu Naning sama Pak Andi dua ya. Nah karena saya kebetulan baru aja masuk ke staf administrasi dari warehouse, kan nol, nggak ngerti apa-apa, langsung kaget toh. Setiap masuk langsung Bu Naning Ron, belum berhenti suara Ron itu masuk lagi Pak Andi Ron sini. Waduh, tinggal lihat mimik wajah dari masing-masing dari Bu Naning maupun Pak Andi. Kalau dari Pak Bu Naning sih ibu-ibu jadi nggak kelihatan itu apa sih, marah atau apa seperti apa. Nah kalau Pak Andi itu yang sampai saat ini juga saya masih hafal gitu loh. Makanya kalau saya kunjungan ke Semarang masuk ke ruangnya Pak Andi, oh oke, masuk. Jadi masih hafal sampai saat ini Pak Andi. Saya lanjut sedikit, boleh turun dulu. Saya lanjut sedikit. Kita jadi nanti ada pensiun yang sukses, pensiunan sukses ya. Ini mumpung nggak ada Pak Andi, tak terusin dulu. Jadi kita pengen Bu Naning bahagia bersama keluarga ya. Pesan saya yang terakhir ini dari ya, mohon diperhatikan dulu semuanya ya. Ketakutan terbesar dalam menghadapi pensiun bukanlah kehilangan pendapatan,
jabatan dan bawahan, melainkan kehilangan kebersamaan, persahabatan dan solidaritas. Betul ya? Aku nyoba YouTube kok. Sehingga untuk itu tetaplah menjaga silaturahmi, komunikasi serta aktivitas rutin dan perbanyak kegiatan keagamaan. Terima kasih, saya Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.